Recording in progress. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai, teman-teman bisa bisa komen-komen ya, teman-teman asalnya dari mana aja nih. Oke, sambil menunggu yang lainnya join, teman-teman bisa komen dulu ya. Teman-teman join Zoom-nya ini dari mana aja. Oke, ada yang join dari Jember ya. Yang lainnya dari mana, teman-teman? Salam kenal dari Pemalang, Jawa Tengah. Halo, Kak Lulut Setiaji. Salam kenal aku dari Bandung. Halo, Kak Saskia. Dari Bandung ya. Keren banget teman-teman di sini. Ternyata beraneka ragam ya asalnya teman-teman. Salam kenal Kak, I'm from Bogor Kak. Oh, dari Bogor ya Kak. Deketnya ke Bundaran Bogor nggak? Kak Andi Muhammad Zaki Ihwan. Oke, nanti kita mulai pukul 7:10 ya teman-teman sambil menunggu konfirmasi dari Kak Zainab. Apakah Kak Zainab sudah siap ya? Jadi teman-teman yang lainnya bisa saling perkenalan dulu di comment section ya. Teman-teman joinnya dari kota mana aja. Salam kenal Kak, aku dari Solo. Salam kenal Kak Cia Yuri.
Oke, sambil menunggu teman-teman bisa mengisi link form kehadiran dulu ya teman-teman, karena nanti kalau teman-teman mengisi presensi akan mendapat ebook scholarship dari kami. Nah, sekali lagi buat teman-teman, silakan mengisi link form kehadiran dulu yang sudah saya bagikan di chat box ya teman-teman. Baik, teman-teman, sambil menunggu Kak Zainab join di Zoom ini, teman-teman bisa mengisi link presensi dulu ya, teman-teman, presensi kehadiran yang sudah saya share di chat box. Oke, karena ada yang baru join, saya bagikan kembali. Jadi minta tolong teman-teman untuk mengisi form kehadiran dulu sebelum kita mulai. Oke, teman-teman, Kak Zainab sudah bergabung ya. Oke, kita mulai teman-teman untuk webinar pada malam hari ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Apa kabarnya nih teman-teman pada malam hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan semangat ya. Perkenalkan, nama saya Friska Lutfi Nurujana, bisa dipanggil Friska, yang akan memandu jalannya webinar pada malam hari ini. Terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah meluangkan waktunya untuk bergabung dalam webinar yang berjudul Road to Korea, Kupas Tuntas Beasiswa GKS. Pada malam hari ini kita akan belajar langsung teman-teman tentang beasiswa GKS. Semoga beasiswa ini dapat memberikan banyak insight dan membantu teman-teman yang sedang memiliki impian kuliah di Korea. Sebelum kita mulai, izinkan saya menyampaikan beberapa informasi ya teman-teman. Jadi mohon peserta tetap dalam keadaan mute selama pemaparan materi.
Kemudian silahkan teman-teman menuliskan pertanyaan melalui kolom chat atau mungkin teman-teman bisa raise hand dulu. Kemudian nanti akan saya persilahkan teman-teman untuk open mic ya. Nanti akan kita bahas teman-teman pada sesi tanya jawab. Jadi nanti setelah pemaparan materi akan ada sesi tanya jawab. Kemudian teman-teman untuk form kehadiran sudah dibagikan melalui comment section. Jadi teman-teman mohon diisi sebelum acara berakhir. Oke, teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai acara pada malam hari ini dengan doa berdasarkan perspektif masing-masing, teman-teman. Doa mulai. Baik, selesai. Oke, teman-teman, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita pada malam hari ini, yaitu Kak Zainab Ummu Hasanah. Oke, beliau adalah awardee Global Korea Scholarship yang akan berbagi pengalaman secara langsung mengenai proses mendapatkan Global Korea Scholarship. Serta, oke, selamat malam Kak Zainab. Halo, selamat malam. Suaranya masuk nggak ya? Jelas Kak, Oke, bagaimana kabarnya hari ini Kak Zainab? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. By the way, sekarang sedang di mana Kak Zainab? Kebetulan aku udah di Indonesia sih sebenarnya. Semoga sehat selalu ya Kak dan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berbagi pengalaman Kakak bersama kami. Oke, teman-teman tanpa mengurangi rasa hormat, waktu dan layar kami persilahkan kepada Kak Zainab Umum. Oke, aku izin share screen ya. eh Masuk nggak ya? Terlihat. Oke, oke. Jadi, sorry. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan dulu ya, saya Umu, Zainab Umu Hasanah, biasa dipanggil Umu. Hari ini akan memaparkan dan sharing lah ke teman-teman soal apa sih Global Korea Scholarship. Nah, untuk presentasi hari ini, pertama aku akan jelasin dulu, memperkenalkan apa sih itu GKS, apa aja jenis beasiswanya, jalurnya ada apa aja, benefitnya juga kayak gimana. Terus yang kedua, timeline pendaftaran sama tahapan seleksi GKS itu seperti apa, nanti aku akan jelaskan juga hari ini. Kemudian persyaratannya itu apa aja sih, sama aku juga akan sharing personal experience aku dan tips saat pendaftaran GKS sebagai awardee gitu, sebagai seseorang yang memang pernah mendapatkan beasiswa GKS itu sendiri. Nah, pertama aku mau memperkenalkan diriku dulu. Jadi seperti yang tadi aku udah sampaikan, nama aku Zainab Umu Hasanah. Teman-teman bisa panggil aku Umu aja. Aku merupakan lulusan dengan beasiswa GKS dari Ihwa Women's University, baru saja lulus di tahun 2025 eh, dari jurusan Social Welfare atau mungkin kalau di Indonesia lebih dikenal dengan jurusan Kesejahteraan Sosial ya. Terus aku juga sebelumnya itu bersekolah di Universitas Indonesia di jurusan Bahasa dan Kebudayaan Korea gitu. Atau kalau misalnya bahasa Inggris mungkin Korean Studies gitu. Nah, selain berkuliah, aku juga lumayan aktif organisasi kemahasiswaan. Jadi terakhir itu aku merupakan presiden atau ketua PPI, Persatuan Pelajar Indonesia di Korea, atau di Korea sendiri lebih dikenal dengan nama Perpika, itu di periode 2024-2025 gitu. Untuk saat ini aku sudah kembali ke Indonesia for good, sekarang bekerja di Indonesia di salah satu financial company di Indonesia milik Korea gitu. Nah, GKS sendiri itu aku akan mulai masuk ke apa sih itu Global Korean Scholarship ya. Global Korean Scholarship atau GKS biasanya disingkat itu merupakan program beasiswa dari pemerintah Korea bekerja sama dengan negara-negara yang memang memiliki perjanjian khusus terkait pendidikan bersama pemerintah Korea. Jadi GKS sendiri dulunya ini dikenal sebagai nama KGSP, sekarang lebih dikenal dengan nama GKS itu
merupakan program beasiswa yang dilaksanakan atau diselenggarakan oleh NIED, itu National Institute for International Education. Ini adalah merupakan organisasi atau institusi di bawah Kementerian Pendidikan Korea gitu. Nah, GKS sendiri itu ada dua jenis. Jadi yang pertama ada GKSU atau GKS Undergraduate dan juga GKSG atau GKS Graduate. Untuk GKSU sendiri itu program beasiswanya untuk pendidikan sarjana S1. Nah, jadi untuk teman-teman yang sekarang masih SMA dan mau daftar S1, pengen ke luar negeri, ini bisa nih daftar beasiswa GKSU. Nah, kalau GKSG sendiri adalah beasiswa untuk pasca sarjana atau graduate degree, yang mana graduate degree ini meng-cover S2 dan S3 gitu. Nah, apa sih bedanya? Apa ada program apa bedanya nggak sih Kak selain pendidikannya gitu? Nah, kalau undergraduate sendiri, ini kan seperti yang tadi aku bilang, ini untuk S1. Jadi biasanya programnya itu total 5 tahun. 5 tahun ini dibagi menjadi 1 tahun sekolah bahasa, kemudian 4 tahun degree. Ini untuk bachelor program. Tapi kalau misalnya teman-teman yang sudah berkuliah di Indonesia, misalnya D3 atau D4, itu kan sebenarnya teman-teman udah punya gelar nih D3 D4, tapi pengen nih Kak dapat S1 bisa nih daftar GKSU. Jadi ada namanya associate. Nah, associate ini lebih singkat waktunya 3 sampai 4 tahun aja. Sama dengan 1 tahun sekolah bahasa, terus ditambah 2 sampai 3 tahun degree-nya gitu. Nah, benefit-nya untuk undergraduate degree ini saat sekolah bahasa itu uang kita dapat uang bulanan. Jadi memang GKS ini mengcover seluruhnya, mengcover uang biaya sekolah dan juga biaya hidup gitu. Nah, biaya hidup yang diberikan itu uang bulanannya, sorry, uang biaya hidupnya itu 12.840.000 Korean won per tahun, atau kalau misalnya sebulannya itu dapatnya 1.070.000 won per bulan. Jadi nanti uang beasiswa, uang biaya hidup itu akan diberikan per bulan. Nah, tapi kalau uang sekolah sendiri biasanya nggak dikasih ke kita nih uangnya. Jadi uangnya itu langsung dibayarkan ke sekolah. Jadi kita benar-benar yang kita terima lewat transfer itu cuma uang bulanannya aja gitu. Nah, tapi setelah kita lulus nih dari sekolah bahasa, dari language program, itu nanti kita kan lanjut nih ke degree programnya. Teman-teman akan melanjutkan ke program S1, itu total uang yang diberikan itu per tahunnya 13.680.000 won atau 1.140.000. Mungkin kalau misalnya di Indonesia ini sekitar 13 juta sekian, 13-14 juta gitu, kurang lebih. Nah, kalau misalnya graduate degree ini memang ada perbedaan gitu. Kalau misal dari segi uang, kalau misalnya uangnya graduate degree ini lebih banyak sedikit karena memang kebutuhannya untuk research dan segala macam kan butuh biaya yang lebih banyak gitu. Kalau graduate degree sendiri, periode programnya itu 3 tahun untuk master degree atau S2 dan 4 tahun untuk PhD atau doktoral S3 gitu. Sama untuk teman-teman itu tetap dapat 1 tahun program pendidikan bahasa atau language school, kemudian sisanya itu degree untuk S2 itu biasanya 2 tahun maksimalnya. Kalau doktoral itu 3 tahun. Jadi total untuk master degree itu 3 tahun. In total kalau misalnya doktoral itu 4 tahun. Nah, uangnya kayak tadi aku bilang, ini lebih banyak sedikit kalau misalnya S2, S3 itu pas sekolah bahasa 1.200.000 atau sekitar 1.400.000-an. eh 1 juta, sorry, 14 juta rupiah. Kalau misalnya pas degree programnya itu nanti dia naik 1.320.000. Ini adalah angka terupdate dari yang paling terakhir. Nah, tapi biasanya dari NID sendiri ini nanti akan terus-terusan update apakah misalnya ada perubahan dari segi angka gitu. Kan karena biasanya inflasi atau kenaikan harga itu kan juga berpengaruh dengan kebutuhan hidup kita di sana kan. Nah, biasanya nanti dari pemerintah juga uangnya
bisa disesuaikan gitu. Nanti kalau misalnya memang ada perubahan sama mereka biasanya dikasih tahu gitu. Nah, selain uang biaya hidup, GKS sendiri ini juga untuk semua program itu diberikan tiket pesawat pulang pergi satu kali. Jadi, saat teman-teman sudah diterima dan menerima beasiswa, dinyatakan sebagai awardee, untuk keberangkatan itu biayanya di-cover oleh program beasiswa. Jadi, nanti teman-teman tinggal menerima tiket dan berangkat gitu. Sama visanya juga itu sudah tercover. Jadi untuk nanti berangkat itu saat kita daftar di eh, visa center yang ada di Jakarta, kita kan nanti dapat sertifikat penerimaan GKS-nya tuh. Nanti kita tinggal lampirkan mereka, jadi kita nggak usah bayar biaya apa-apa gitu. Nah, biaya sekolah itu yang tadi aku cerita, biaya sekolahnya itu sudah langsung diberikan ke sekolah. Jadi kita nanti biaya kuliahnya nol gitu. Biaya sekolah ini mulai dari sekolah bahasa 1 tahun sampai program degree sampai selesai. Selama periode itu nanti di cover oleh GKS. Kemudian nanti saat pertama kali datang, itu kan teman-teman butuh untuk settle ya, untuk beli kebutuhan-kebutuhan yang pertama. Nah, ini ada settlement fee. Biasanya sih dari tahun ke tahun selalu 200 ribuan atau sekitar 2.600.000 biasanya. Itu nanti buat kita beli perlengkapan awal lah, misalnya kayak beli alat mandi, beli bedding, kayak spray, selimut, bantal, kayak gitu-gitu, atau yang lain-lain lah untuk kita settle memulai hidup di Korea kayak gitu itu biasanya dikasih 200 ribu gitu. Nah selain itu sebenarnya ada biaya-biaya lain seperti biaya print, biaya research itu, tapi biasanya sistemnya beda-beda tergantung universitas mana yang kita datangi gitu. Itu nanti bisa dicari tahu lagi di ketentuannya kalau misalnya kita sudah keterima gitu. Nah, eh siapa aja sih sebenarnya yang bisa daftar GKS? Sebenarnya ada beberapa eh, kesamaan dari program undergraduate dan graduate. Itu pertama, peserta atau pendaftar itu harus merupakan warga negara dari negara-negara yang sudah dipilih oleh NID. Kemudian, orang tuanya pun juga harus berkewarganegaraan di luar negara Korea atau juga sama warga negara dari negara-negara yang sudah dipilih NID. Jadi misalnya nih, kalau misalnya ada teman-teman yang mixed blood gitu, orang tuanya satu orang Indonesia, satu orang Korea. Nah, mohon maaf ini tidak bisa gitu karena salah satu orang tuanya ini merupakan warga negara Korea gitu. Yang penting kalau misalnya teman-teman dua-duanya bukan orang Korea dan teman-teman juga berkeluarga negaraan bukan Korea, itu pasti bisa daftar gitu. Nah, terus kemudian untuk undergraduate itu harus diwajibkan sudah lulus atau akan lulus dari SMA gitu. Nah, ini kalau misalnya kan teman-teman biasanya kan kalau di Indonesia lulus sekolah itu semester kan di Agustus ya. Nah, kalau di Korea sendiri untuk undergraduate atau untuk S1 itu biasanya kalender pendidikan itu dimulainya di bulan Maret gitu. Jadi pasti ada gap di situ kan. Nah, kalau misalnya teman-teman pas pendaftaran itu belum lulus tapi akan lulus sebentar lagi, itu boleh nih disubmitnya nanti. Nah, pendaftaran GKS sendiri untuk undergraduate kan biasanya dibuka di bulan September, jadi bulan depan nih, dikit lagi. Tapi kan misalnya teman-teman belum lulus, misalnya ada lah yang belum punya ijazahnya, itu bisa nyusul nih nanti di bulan Desember tanggal 31 maksimal untuk dokumennya gitu. Nah, kalau misalnya yang graduate atau yang S2, S3 itu untuk teman-teman em, yang mau daftar S2 itu minimal sudah lulus S1, yang S3 minimal sudah lulus S2. Nah, di graduate degree ini juga ada program research doctor sama research exchange professor dan research profesional gitu. Nah, kalau research postdoc ini minimal sudah lulus PhD atau sudah lulus doctoral degree. Kalau misalnya kita mau daftar yang exchange professor itu minimal sudah lulus S2 dan juga
saat ini sedang aktif sebagai salah satu akademik profesor di salah satu kampus di Indonesia. Ini harus digarisbawahi. Nah, kalau misalnya profesional, research profesional ini minimal itu sudah lulus S2 atau master degree dan sekarang sedang aktif sebagai sebagai pekerja profesional di bidang edukasi, sains, budaya, dan juga international cooperation gitu. Sama kayak yang untuk pendaftaran S1, kalau misalnya memang kita belum lulus dan em, akan lulus sebentar lagi, itu boleh pakai surat keterangan akan lulus gitu. Tapi nanti harus dilengkapi paling lambat Juli tanggal 31. Kenapa? Karena GKS untuk S2, S3 sendiri biasanya buka di bulan Februari gitu. Kan kalau misalnya S1, S2 kan startnya bisa di autumn atau bisa di spring gitu. Jadi tapi untuk GKS sendiri memang bukanya selalu di Februari kalau untuk graduate degree gitu. Nah, selain tadi dari keluarga negaraan, terus background pendidikan, ada juga nih yang harus teman-teman perhatikan. Salah satunya adalah nilai yang kita punya, nilai akademik ya. Nah, itu minimal nilainya itu 80% dari total nilai sempurna gitu. Jadi dari skala 100 minimal nilainya 80 gitu. Atau kalau misalnya itu teman-teman ini ada di top 20% dari satu kelas atau satu angkatan teman-teman gitu. Itu adalah salah satu syarat administrasi dari segi nilai gitu. Nah, kalau misalnya kita mau lihat dari IPK, itu IPK-nya, kalau di Indonesia kan karena skalanya 4,0. Nah, karena kita skalanya 4,0, itu minimal banget teman-teman IPK-nya harus 2,64. Kalau misalnya teman-teman sekolah di luar negeri, misalnya S1-nya di luar negeri gitu, atau SMA-nya di luar negeri, tapi kita mau daftar GKS itu sebenarnya bisa, tapi harus di convert nilainya. Jadi kalau misalnya 4,3 skalanya, jadi 2,80. Kalau 4,5 jadi 2,91. Kalau misalnya skalanya 5, kayak di Singapura kan skalanya maksimum 5 nih IP-nya gitu, itu 3,23 gitu. Untuk S1 sendiri itu harus di bawah 25 tahun. Jadi teman-teman yang masih di bawah 25 tahun itu masih bisa daftar. Sedangkan kalau S2, S3 itu harus di bawah 40 tahun. Jadi kalau lewat dari dua umur itu, mohon maaf sekali teman-teman, belum bisa daftarnya gitu. Kalau misalnya sudah lewat 25 tahun, berarti teman-teman udah nggak bisa daftar program S1. Kalau misalnya sudah lewat umur 40, itu teman-teman udah nggak bisa daftar S2 ataupun S3 gitu. Nah, GKS sendiri itu ada dua jalur pendaftaran. Prosesnya seperti yang akan aku jelaskan. Jadi yang pertama itu ada embassy track. Embassy track ini simpelnya kita mengirimkan dokumen itu ke kedutaan besar Korea yang ada di Jakarta gitu. Jadi semua dokumen pendaftaran itu kita kirim ke embassy gitu. Nah, prosesnya seperti apa sih tahapannya? Jadi pertama, di Embassy Track itu kita ada seleksi dokumen. Jadi nanti kita harus mengirimkan formulir, semua dokumen-dokumen administrasi yang kita butuhkan itu semua ke Embassy, kemudian nanti sama Embassy diseleksi. Nah, di proses seleksi dokumen ini itu ada kesesuaian dicek kesesuaian dokumennya, terus ada isi personal statement, study plan, future plan dan yang lain-lain gitu. Nanti sama mereka diseleksi. Setelah itu, jika lolos dari seleksi dokumen, nanti ada sesi wawancara. Nah, wawancara ini cuma orang-orang yang sudah lolos seleksi dokumen aja, jadi nggak banyak, biasanya cuma 50-60 orang biasanya setahu aku. Itu nanti wawancara dengan pihak dari Embassy Korea dan juga Kementerian Pendidikan dan Budaya dari Indonesia. Jadi biasanya ada 3 orang, 2 orang kedubes dan 2 orang dari Kemendikbud Indonesia. Nah, dari Embassy itu biasanya memang orang Korea. Jadi biasanya nanti wawancara itu dilaksanakan dalam bahasa Inggris gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman bisa bahasa Korea, biasanya nanti akan ditanyakan apakah teman-teman bersedia untuk diwawancara dengan bahasa Korea atau tidak gitu. Nah, terus nanti jika teman-teman sudah lolos seleksi wawancara, ini biasanya dipilih tergantung kuota yang diberikan ke embassy tiap negara.
di Indonesia sendiri, Indonesia itu merupakan negara yang punya kuota embassy track paling besar dari seluruh negara yang mendapatkan program GKS gitu. Nanti teman-teman namanya akan direkomendasikan ke NID, jadi dari Kedubes itu akan memberikan list nama untuk direkomendasikan dan dokumen-dokumen teman-teman nanti akan dikirimkan ke Korea. Setelah itu, nanti setelah direkomendasi, NID akan memeriksa atau memvalidasi lagi nih dokumen teman-teman. Habis itu diteruskan ke universitas. Nanti diseleksi kembali oleh universitas apakah sudah sesuai dan sudah memuaskan gitu dokumennya dari esai dan segala macam. Kalau misalnya dari universitas itu merasa butuh dilaksanakan interview, nanti biasanya teman-teman akan diundang untuk melaksanakan interview bersama pihak universitas. Tapi kembali ini kebijakan masing-masing universitas. Em, Kalau misalnya universitas merasa, oh kayaknya cukup aja nih dari dokumen, nggak usah interview, bisa jadi nggak ada interview gitu. Nanti kalau misalnya sudah selesai, lolos nih wawancaranya, interviewnya, nanti mereka akan mengumumkan kalau teman-teman diterima di universitas tersebut. Jadi biasanya diumumkannya by email. Tuh. Itu untuk embassy track gitu. Nah, university track ini bedanya kita memberikan dokumen itu ke universitasnya langsung. Nah, kita biasanya mengirimkan dokumen itu by pos, pos kayak IMS atau FedEx, DHL, pokoknya pengiriman internasional dikirimkan langsung ke universitasnya. Nanti dokumen teman-teman itu akan diseleksi, kemudian dilihat nih kesesuaiannya. Kalau misalnya perlu interview, akan diinterview. Nah, tapi poinnya di sini, biasanya untuk university track, pasti ada interview dengan universitas gitu. Kalau embassy track, itu bisa jadi ada, bisa jadi enggak interview dengan pihak universitas. Nah, nanti teman-teman kan diseleksi dokumen dan juga diinterview. Kalau misalnya universitas merasa oke, kita kayaknya oke nih sama kamu. Eh, Mereka akan kasih email kalau misalnya kamu lolos tahap pertama. Nah, lolos tahap pertama ini bukan berarti kamu sudah diterima. Bukan berarti kamu dapat LOE, karena sistemnya GKS itu nggak kayak LPDP yang sistemnya LOE. Jadi memang pendaftaran beasiswa dan pendaftaran kampusnya itu dilaksanakan berbarengan gitu, nggak terpisah. Jadi nanti nama teman-teman baru akan direkomendasikan ke NID untuk diseleksi kembali gitu. Nah, nanti kalau misalnya NID sudah melakukan validasi dan seleksi, kalau teman-teman lulus, dinyatakan lulus oleh NID di University Track, baru teman-teman itu berarti sudah lulus, sudah diterima dan mendapatkan beasiswa GKS kayak gitu. Agak ribet, tapi nanti kalau misalnya ada bingung, boleh kasih pertanyaan aja, nanti aku jelasin ulang gitu. Jadi intinya em, GKS sendiri ini ada dua track, satu embassy dan university gitu. Nanti ada detail lainnya di belakang akan aku jelaskan. Nah, untuk GKS sendiri, ini timeline-nya seperti berikut. Jadi, kalau untuk program sarjana atau S1, biasanya bukanya itu di bulan September. Jadi, biasanya teman-teman yang mau daftar GKS tuh dari Agustus tuh udah sibuk nih. eh, apa cek esai, cek dokumen, segala macam kayak gitu. Nanti pas pengumuman, biasanya di awal bulan September, itu mereka udah cek, tinggal checklist lah dokumen dan yang lainnya sudah lengkap atau belum. Nah, terus ada seleksi tahap satu nih, ini kedutaan besar sama universitas ini biasanya di bulan Oktober sampai bulan November. Nanti kalian teman-teman berarti ini tahap satu ini di mana teman-teman kirim dokumen, dokumennya diverifikasi dan nanti teman-teman akan diundang interview dan yang lain-lain gitu. Nanti diumumkan per tahap itu nanti ada pengumumannya teman-teman lolos atau enggak. Terus yang tahap kedua, ini NID ini biasanya di bulan November, itu cuma kita cuma nunggu aja, ini tinggal nunggu pengumuman. Kemudian seleksi tahap tiga gitu. Nah, kalau misalnya seleksi tahap tiga ini hanya khusus untuk yang daftar embassy track. Itu nanti seleksi universitas, nanti biasanya ada wawancara atau enggak, itu tergantung universitas masing-masing. Itu biasanya di bulan Desember. Nah, nanti pengumuman finalnya kalau untuk S1 itu biasanya di bulan Januari. Dan nanti akan berangkat di akhir bulan Februari biasanya. Karena semesteran seperti yang aku bilang biasanya di bulan Maret, di 1 Maret biasanya mulainya.
Nah, untuk pasca sarjana ini biasanya pembukaannya di awal Februari, kemudian seleksi tahap satu itu di bulan Maret, seleksi tahap 2-nya di bulan April, terus nanti seleksi interview dengan universitas itu bisa di bulan Mei Juni. Nah, terus pengumuman akhirnya biasanya kalau dari NID sih bilang bulan Juni ya, cuma biasanya agak mundur di bulan Juni akhir atau awal Juli gitu. Nanti biasanya baru berangkat itu mulai dari minggu ketiga bulan Agustus itu biasanya udah ada yang berangkat gitu. Nah, berangkatnya ini, teman-teman GKS ini biasanya nggak satu negara berangkat bareng semuanya. Jadi ini tergantung teman-teman berangkat ke universitas mana. Yang beli tiket juga biasanya universitasnya. Jadi yang mengatur jadwal tuh mereka gitu. Jadi biasanya berangkatnya dengan teman-teman yang eh, sekolahnya sama kayak kita gitu. Nah, untuk dari tahun 2000, sepertinya 2024, 2025, itu ada poin untuk language proficiency. Sebelum-sebelumnya ini nggak di-reveal kalau ada poin plus untuk teman-teman yang punya sertifikat bahasa. Tapi akhirnya mungkin karena sekarang kan GKS sudah mulai makin populer, yang daftar juga makin banyak, dan persaingannya makin ketat. Jadi dari NID ini eh, menyatakan kalau sebenarnya ada poin plus untuk teman-teman yang punya kemampuan bahasa di atas rata-rata. Jadi teman-teman bisa melampirkan sertifikat bahasa yang teman-teman punya untuk menjadi dokumen pendukung saat teman-teman melakukan pendaftaran. Sertifikat bahasa apa aja sih yang bisa dilampirkan? Itu ada tiga. Jadi tuh topik ini adalah sertifikat bahasa Korea. Yang kedua adalah TOEFL dan IELTS untuk bahasa Inggris. Jadi ada persentase poin yang diberikan sesuai dengan level yang teman-teman punya gitu. Semakin tinggi levelnya, poinnya juga akan semakin banyak. Nah, khusus untuk bahasa Korea sendiri ini punya poin yang lebih banyak. Jadi kita bisa diberikan poin 100% poin tambahan. Itu kalau teman-teman punya topik level 5 atau 6, which is itu adalah eh topik level advance gitu. Ini mungkin bisa jadi pertimbangan teman-teman untuk ngambil kelas bahasa atau les bahasa dari sekarang dan ngambil ujian bahasa asing which yang mana itu bahasa Korea dan bahasa Inggris gitu. Untuk jadi poin tambahan nanti pas daftar GKS. Nah, aku akan bahas GKSU terlebih dahulu. Kayak tadi aku bilang, ada tracknya Embassy Track dan University Track. Nah, Embassy Track itu kita bisa pilih 3 universitas nih, teman-teman. Jadi GKS sendiri membagi dua jenis universitas. Ada Universitas A, tipe A, dan tipe B. Tipe A ini biasanya adalah universitas-universitas yang lokasinya ada di dalam Seoul atau kota-kota metropolitan. Atau merupakan universitas-universitas yang merupakan ranking top dunia gitu. Mungkin teman-teman udah sering dengar universitas-universitas kayak SNU, Seoul National University, Korea University, Yonsei, Sungkyunkwan, Ihwa, Kyunghee. Itu kan semua ada di Seoul dan top rank university. Tapi ada nih universitas kayak KAIS, Postech. Nah, itu kan mereka sebenarnya posisinya ada di luar Seoul, tapi mereka ini masuk tipe A karena mereka adalah world eh, world rank university. Jadi mereka top university di dunia gitu kan. Jadi itu mereka tetap masuk tipe A gitu. Nah, syaratnya untuk embassy track ini, walaupun teman-teman bisa memilih 3 universitas, tapi disyaratkan minimal dari 3 itu ada satu universitas yang berada di luar Seoul. Jadi nih dari 3 pilihan, bisa duanya di Seoul, satu di luar Seoul, bisa dua di luar Seoul, satu di dalam Seoul, atau tiga-tiganya eh di luar Seoul. Yang tidak diperbolehkan, ini 3 universitas yang teman-teman pilih itu di dalam Seoul semua itu nggak boleh. Gitu. Nah, untuk University Track, ini teman-teman cuma boleh pilih dan daftar satu universitas. Jadi dokumen yang teman-teman kirim ke Korea itu cuma boleh dikirim ke satu universitas saja. Kalau misalnya teman-teman ketahuan kirim ke lebih dari satu universitas, biasanya langsung dinyatakan tidak lolos, langsung didiskualifikasi gitu.
Nah, tapi berdasarkan aturan GKS undergraduate di tahun 2025, ini University Track ini dibatasi hanya bisa memilih universitas dan jurusan yang sudah ditentukan oleh GKS itu sendiri. Gitu. Jadi teman-teman harus rajin-rajin lihat guideline yang dikeluarkan oleh GKS, list universitas yang dimasukin di University Track itu apa aja, sama jurusannya apa aja gitu. Nah, untuk undergraduate degree, kuota untuk Indonesia itu Embassy Track ini dibagi jadi general dan RGKS. RGKS ini apa? Region. Region itu maksudnya adalah daerah-daerah yang di luar Seoul gitu. Ada dua orang untuk general dan RGKS juga dua orang. Jadi total yang akan diterima lewat Embassy Track itu 4 orang gitu. Ini kuota untuk Indonesia aja gitu ya. Nah, kalau kuota University Track tadi seperti yang udah aku bilang, ini kan sekarang University Track itu ditentukan nih universitas mana aja dan jurusan apa aja yang boleh didaftarkan gitu. Nah, ada namanya associate dan juga UIC. Jadi untuk associate itu ada 9 institusi, dari semua negara itu hanya diambil 30 mahasiswa. Untuk UIC itu ada 13 institusi, itu ada 100 mahasiswa gitu. Dan ini list universitas yang bisa didaftarkan. Kemudian ada juga untuk yang UIC ini kan tadi aku bilang ada 100 scholars. Nah, dari 100 scholars ini dibagi ke universitas yang ada di sini ada 13. Dan jurusannya itu sudah ditentukan. Jadi sebagai contoh yang ada di sini, Aju University ini cuma bisa daftar di Software and Computer Engineering. Jadi kalau misalnya teman-teman mau masuk Aju tapi misalnya ngambilnya bisnis, tapi maunya University Track itu nggak bisa. Jadi mau nggak mau kalau misalnya teman-teman jurusan dan universitasnya nggak ada di sini, mau nggak mau teman-teman harus daftar lewat Embassy Track kayak gitu. Nah, untuk dokumennya, sebenarnya dokumennya itu kalau GKS menurut aku nggak susah dan sebenarnya general aja, sama seperti dokumen beasiswa lain. Itu pertama kita harus isi application form, terus kita harus tulis personal statement, study plan, terus juga kita harus nulis recommenders information. Ini adalah siapa pemberi recommendation letter, siapa yang memberikan surat rekomendasi untuk kita mendaftarkan beasiswa gitu. Terus ada applicant agreement, terus ada personal medical assessment. Nah, nomor 1 sampai 6 ini semuanya sudah diberikan file dan formatnya oleh GKS, jadi teman-teman tinggal isi aja gitu, nggak usah tulis sendiri. Nah, ada dokumen-dokumen tapi yang harus teman-teman siapkan. Ini yang di-highlight. Ini harus wajib disiapkan. Pertama itu proof of citizenship. Dipakainya apa? Bisa pakai akta dan KK. Jadi ini membuktikan kita ini warga negara Indonesia gitu. Nah, akta dan kakak ini kan kita akta dan kakak Indonesia kan itu masih dalam bahasa Indonesia ya. Itu sebelum dikirimkan harus diterjemahkan dulu ke bahasa Inggris gitu. Oleh siapa? Bukan oleh kita sendiri ya. Oleh penerjemah tersumpah gitu. Jadi nggak boleh menerjemahkan sendiri. Terus seperti yang tadi di awal sudah aku mention harus ada ijazah atau surat keterangan akan lulus dari sekolah jika memang ijazahnya belum keluar. Terus ada akademik transkrip. Ini kalau misalnya teman-teman yang mau daftar S1 pakai raport. Terus eh bentar. Oh, kalau misalnya yang untuk associate program itu harus kasih surat dan ijazah juga sama kayak yang SMA. Terus sama aja sih transkrip dan segala macam gitu. Kalau misalnya teman-teman overseas Korean, itu juga harus ada dokumen pembuktinya. Overseas Korean itu apa? Jadi kita keturunan Korea, tapi sudah bukan berkewarganegaraan Korea. Orang tuanya juga sudah bukan berkewarganegara Korea. Misalnya teman-teman orang Korea tapi diadopsi gitu ke luar negeri. Jadi mau daftar GKS itu bisa sebenarnya gitu. Tapi harus ada proof of overseas Korean dokumennya gitu. Sebenarnya kalau misalnya kalian bukan keturunan Korea untuk yang nomor 12 sampai 14 itu nggak penting. Dan Indonesia juga bukan negara yang membantu perang Korea, jadi nomor 14 harusnya sih nggak diperlukan gitu.
Nah, ada dokumen yang bisa teman-teman kirimkan juga, ini optional. Yang pertama itu kok yang tadi sertifikat bahasa. Ini dikirimkan, boleh banget, nggak dikirimkan juga sebenarnya nggak apa-apa. Terus yang selanjutnya itu misalnya kalau misalnya teman-teman menang lomba misalnya OSN atau misalnya Olimpiade Internasional dan segala macamnya boleh dilampirkan untuk pertimbangan eh, penyeleksi gitu. Terus kalau misalnya teman-teman nih sekarang udah punya paspor, mau dilampirkan paspornya juga nggak apa-apa gitu. Itu cuma membuktikan aja kalau misalnya teman-teman memang sudah bisa dan eligible untuk pergi ke luar negeri gitu. Nah, itu untuk GKS undergrad. Kalau untuk GKSG atau graduate S2, S3, sama, ada embassy track dan university track. Sama juga sistemnya embassy track bisa pilih tiga dengan ketentuan harus ada tipe B. Yang university track ini bisa memilih semua universitas yang disediakan oleh GKS gitu. Nggak kayak tadi yang S1 ada spesifik jurusannya. Kalau di GKS graduate untuk S2, S3 ini bebas. Yang penting memang di cover oleh GKS gitu. Nah, kuotanya, again, Indonesia merupakan salah satu negara yang dapat kuota GKS itu paling banyak. Ini per tahun ini ya, untuk pendaftaran di tahun 2026, embassy track-nya Indonesia itu biasanya dapat 33 orang. Ini banyak banget dan selalu bertambah tiap tahunnya. Untuk university track ini di totalnya ada 71 orang, tapi dibagi general 10 orang dan RGKS-nya 60. 61, sorry. Iya, jadi general itu sama kayak yang tadi, kita bisa milih semua universitas, termasuk yang ada di Seoul, tapi untuk kuota RGKS ini adalah hanya teman-teman yang memilih universitas di luar Seoul aja. Oh, jadi ada 60 kuota untuk teman-teman yang memilih universitas di luar Seoul gitu. Nah, dokumennya itu untuk sama, tadi ada formnya, terus ada personal statement, study plan, ada research proposal. Ini research proposal ini sebenarnya tidak wajib, hanya untuk teman-teman yang daftar research program aja gitu. Terus butuh satu surat rekomendasi. Ini bisa dari dosen, bisa dari atasan. Terus kemudian ada sebenarnya kalau letter of invitation ini nggak wajib kecuali teman-teman memang diundang oleh universitas yang ada di Korea untuk program research itu. Terus kemudian kalau misalnya teman-teman mau udah punya sertifikat bahasa Korea level 5, level 6. Itu teman-teman boleh tidak mengikuti program bahasa Korea yang selama setahun itu. Jadi nanti teman-teman harus menyantumkan eh apa language program exemption application-nya gitu. Ini optional. Terus sama ada yang applicant agreement, personal medical assessment, terus consent untuk collect personal information-nya itu semua sudah ada formulir dan formatnya dari GTS itu sendiri udah diberikan gitu. Em, Terus kemudian ada proof of citizenship itu ada akta dan kakak sama kayak yang di S1. Terus untuk yang master degree kita kasih ijazah S1, terus transkrip S1. Kalau misalnya untuk yang S3 ijazah S2 dan transkrip S2 gitu. Kalau misalnya untuk yang research dan yang lain-lain itu harus ngasih dokumen-dokumen yang di blog ini gitu. Kemudian yang lain itu sebenarnya sama aja. Kalau misalnya teman-teman punya sertifikat prestasi atau publikasi itu juga boleh dicantumkan gitu. Sebenarnya kalau misalnya untuk list dokumen atau yang lain-lain itu eh, semua bisa dilihat di guideline-nya gitu. Nah, untuk dari tahun 2024 itu semua dokumen untuk Embassy Track itu melalui online application. Jadi sebelum teman-teman diundang wawancara atau lolos tahap satu, jadi tahap satu ini seleksinya by online. Teman-teman itu mengupload semua dokumen itu dari link yang sudah diberikan oleh embassy di masing-masing negara gitu. Nah, nanti kalau misalnya sudah
lolos wawancara, biasanya baru diminta untuk mengirimkan dokumen fisiknya ke embassy gitu, untuk nanti embassy teruskan ke NID dan juga ke universitas-universitas yang teman-teman pilih gitu. Ini untuk embassy track. Nah, untuk University Track sendiri, ini sama aja sebenarnya dokumennya, cuma sudah harus dikirimkan secara fisik ke eh, masing-masing universitas. Tapi misal nanti universitasnya tiba-tiba bikin sistem online, itu bisa jadi teman-teman juga diminta untuk mengirimkan online dulu, baru setelah lolos diminta kirim dokumen yang sudah diapostil ke Korea kayak gitu. Sama aja sebenarnya. Cuma cuma beda di ke siapa kita ngirim dokumen pertama kali di tiap track kayak gitu. Oke. Nah, untuk GKS sendiri ada website-website terpenting yang harus teman-teman ingat gitu. Pertama, ada websitenya Study in Korea, which is ini adalah websitenya GKS itu sendiri. Jadi teman-teman bisa mampir ke studyinkorea.go.kr, terus klik beasiswa dan pengumuman GKS. Biasanya, oh ya, website ini juga sudah tersedia dalam bahasa Indonesia, jadi teman-teman nggak usah takut kebingungan buat nyari informasinya. Biasanya pengumuman GKS start mulainya itu akan dikeluarkan dari website ini. Jadi nanti dari guideline, formulir, list universitas yang di cover oleh GKS itu semuanya ada di satu website ini gitu. Ada nanti mereka bikin satu page pengumuman. Nah, kemudian kalau misalnya teman-teman mau daftar lewat Embassy Track, ini harus sering-sering buka websitenya Embassy Korea yang ada di Jakarta dan lihat pengumuman kedubes. Jadi bisa lihat di overseasmova.go.kr, terus nanti cari yang, maksudnya masuk ke yang bagian Indonesia, terus ada tab tentang kedubes, terus pengumuman kedubes biasanya nanti akan ada keluar link pendaftaran GKS Embassy Track. Tuh. Untuk eligibility-nya sama kayak tadi, itu teman-teman yang sudah berkeluarga negara Indonesia, sudah lulus SMA atau S1, S2, terus skala nilai sehat mental dan fisik. Nah, ini nanti teman-teman ada personal health assessment, itu teman-teman bisa checklist sendiri, tapi nanti setelah teman-teman dinyatakan lulus untuk kebutuhan visa, biasanya teman-teman harus medical check up di rumah sakit yang sudah ditunjuk oleh kedubes Korea yang ada di Indonesia. Jadi nanti teman-teman akan tes kesehatan dan juga yang terpenting itu adalah tes bebas TBC. Karena itu memang wajib dari pemerintah Korea untuk teman-teman yang mau tinggal long term di Korea gitu. Nah, dari dokumen yang banyak itu ada dokumen-dokumen yang perlu teman-teman siapkan. Pertama, kartu keluarga, akta kelahiran, ijazah, dan transkrip nilai. Kartu keluarga dan akta ini bisa dipilih salah satu aja sebenarnya, tapi kalau misalnya dua-duanya teman-teman mau melampirkan itu nggak apa-apa banget. Eh dua, sorry, ini adalah dokumen-dokumen yang perlu diterjemahkan dan dilegalisir. Kenapa? Karena biasanya dokumen-dokumen ini kan masih dalam bahasa Indonesia. Sedangkan teman-teman kan dokumennya harus dalam bahasa Inggris atau bahasa Korea. Jadi teman-teman harus menerjemahkan dokumen-dokumen empat ini dengan penerjemah tersumpah gitu. Setelah itu nanti sama teman-teman harus di-apostil gitu. Kalau apostil sendiri mengurusnya ke Kementerian Hukum dan HAM gitu. Untuk kartu keluarga, akte kelahiran, ijazah, transkrip nilai, ini kalau misalnya semuanya dalam bahasa Indonesia, teman-teman perlu translate ke bahasa Inggris oleh penerjemah tersumpah, kemudian langsung didaftarkan ke Kemkumham. Tapi misal teman-teman ijazah dan transkrip nilainya ini sudah dalam bahasa Inggris, sudah ada versi bahasa Inggrisnya. Ini boleh tidak diterjemahkan lagi, itu langsung saja dilegalisir ke sekolah, kemudian ke notaris, baru ke Kementerian Hukum dan HAM gitu. Sebenarnya ini infonya bisa dicari di internet gitu, dan kalau misalnya bingung, sebenarnya banyak teman-teman yang share juga soal proses apostil ini gitu. Em, Ini yang tadi aku bahas ditrans ke bahasa Inggris oleh penerjemah tersumpah. Kalau misalnya udah, kalau misalnya aslinya udah bahasa Inggris, bisa langsung ke notaris aja, kemudian ke Kemenkumham. Kemudian kalau misalnya yang udah yang sebelumnya bahasa Indonesia dan diterjemahkan itu boleh nggak dilegalisir notaris lagi karena penerjemah tersumpah ini sudah termasuk ke dalam pejabat
pejabat negara yang terdaftar di Kemenkumham gitu. Terus biasanya biayanya itu kalau aku dulu legalisir ke notaris itu satu dokumen 50.000 gitu. Kalau misalnya apostil ke Kemenkumham itu bisa daftarnya di apostil.ahu.go.id. Ini biasanya per dokumennya itu 75.000 atau 150.000 aku lupa. Sekarang mungkin bisa diupdate tapi semua informasinya sudah ada di website tersebut. Itu. Nah, ini lanjut ke pengalaman aku daftar GKS Graduate di tahun 2022 gitu. Aku itu di tahun 2022 pengumuman GKS dibuka tanggal 11 Februari. Kemudian pendaftaran ke Dubes ini dimulainya itu tanggal 17. Jadi mau ada sedikit gap antara pengumuman pembukaan dan pembukaan Embassy Track itu sendiri gitu. Nah, aku kebetulan daftar lewat Embassy Track gitu. Nah, tapi deadline pengumpulannya itu untuk Embassy Track itu 10 Maret. Jadi kita penutupan Embassy Track itu waktu itu 10 Maret. Tapi kalau misalnya University Track itu penutupannya nggak selalu sama dengan Embassy. Eh, Penutupannya itu tiap universitas beda-beda. Jadi teman-teman harus banget cek kebijakan dari masing-masing universitas tanggal-tanggalannya itu kayak gimana gitu. Nah, pengumuman seleksi administrasi waktu waktu aku itu di 18 Maret. Jadi jaraknya cuma sekitar seminggu dari penutupan pendaftaran. Kemudian pengumuman jadwal interviewnya itu langsung di besok harinya. Jadi setelah dinyatakan lulus, aku langsung dapat undangan interview dan jadwalnya kapan harus interview. Aku sendiri waktu itu dapat wawancara hari pertama kloter terakhir gitu. Aku masuknya kloter pertama di 21 Maret di 2022. Terus pengumuman first round itu waktu itu aku 25 Maret. Jadi memang lumayan cepet di tahap awal. Kemudian second roundnya itu agak jauh di Mei. Kemudian aku daftar tiga universitas. Yang pertama itu Kangwon University, IHWA, dan SNU. Yang pertama mengumumkan waktu aku itu Kangwon University itu di tanggal 31 Mei, kemudian baru IHWA di tanggal 9, kemudian SNU di akhir tanggal 13 Juni gitu. Terus aku baru berangkat itu di 22 Agustus dari Jakarta. Nah, aku sendiri waktu itu eh, persiapan GKS itu sudah aku lakukan jauh-jauh hari. Jadi memang sebelum GKS pengumuman, sebelum GKS buka itu kan memang jadwalnya selalu mirip ya. Mereka udah paten buka akan di Februari untuk GKSG. Buka di Februari, terus pendaftarannya akan ditutup di Maret kayak gitu. Jadi aku memang karena udah tahu timeline-nya akan kayak begitu, jadi aku jauh-jauh hari menyiapkan dokumen yang memang aku harus kumpulkan gitu. Personal statement aku sudah mulai di draft dari November 2021, walaupun pendaftaran itu dibuka di Februari 2002. Kebetulan juga aku memang di tahun sebelumnya, di tahun 2020-2021, itu aku sempat daftar beasiswa, salah satu beasiswa Korea juga dari Posko eh, Asia Fellowship namanya. Dan kebetulan memang formatnya juga mirip-mirip. Jadi aku cuma edit dan perbaiki aja hal-hal yang kurang dari esaiku sebelumnya. Tapi memang sudah dilakukan jauh dari pembukaan pendaftaran gitu. Terus yang sudah aku lakukan juga dari jauh-jauh hari itu cari info universitas dan kurikulumnya. Aku sudah tahu aku mau jurusannya apa, tapi aku tetap cari universitas mana yang interestnya memang align dengan aku gitu. Jadi aku cari mana yang paling cocok dengan aku dari segi kurikulum, dari segi lokasi dan yang lain-lainnya gitu. Nah, terus kayak pengurusan dokumen yang lain, kayak yang harus dilegalisir, yang harus ditranslate, itu aku sudah dilakukan dari Januari 2022 gitu. Jadi memang sebelum pendaftaran itu dibuka, sudah aku kerjakan semuanya gitu. Nah, kita kan harus minta rekomendasi, itu juga harus dilakukan jauh-jauh hari gitu, karena surat rekomendasi ini juga cukup penting, dan kita juga harus diskusi lah sama dosen atau atasan terkait gitu kalau misalnya kita mau daftar beasiswa gitu biar mereka bisa merekomendasikan eh lewat surat itu yang terbaik lah untuk kita gitu. Nah,
Jadi ada 3 esai yang harus kita bikin untuk daftar GKS. Itu pertama personal statement, kedua study plan, dan future plan. Singkatnya, personal statement ini adalah perkenalan kita sebagai seorang pribadi, seorang individu. Siapa kita, kita tumbuh di keluarga seperti apa, eh, kelebihan kita kayak apa, secara akademik kita kayak gimana, pokoknya ini dirangkum semua di personal statement. Kemudian study plan ini adalah rencana kita selama dalam program GKS ini kita mau ngapain aja sih, kita mau belajar apa aja sih, secara akademik kita punya goals apa sih, kayak gitu. Nah, untuk future plan ini apa yang mau kalian lakukan ke depannya setelah dapat GKS dan sudah lulus dari universitas yang sudah kalian pilih di Korea? Singkatnya itu. Nah, tipsnya itu dicicil, jangan dadakan. Kalau kayak lihat yang punya aku itu kan udah dari November, walaupun aku udah punya draft dari beasiswa sebelumnya, aku tetap nyicil dari bulan November, walaupun pembukaan itu masih di bulan Februari. Kenapa? Karena aku akan selalu baca, baca, dan edit lagi. Dan ini nggak cuma aku yang melakukan. Jadi aku biasanya minta tolong sama orang lain untuk baca esai aku dan minta di point out mana sih bagian yang tidak logis, mana sih bagian yang kurang smooth atau mana sih bagian yang kayaknya ini harus ditambah gitu. Plus karena kita menulis esai ini dalam bahasa Inggris atau kalau teman-teman bisa bahasa Korea, bisa ditulis bahasa Korea, cek grammar, spelling dan yang lain itu kan sangat penting. Jadi ini harus dicek berulang kali gitu. Dalam penulisan esai, nggak cuma personal statement sebenarnya, itu harus jujur. Jadi kita of course harus menunjukkan best poin kita, tapi nggak boleh yang dilebih-lebihkan sampai bohong gitu. Jadi harus tetap jujur gitu. Nah, terus selanjutnya perjelas nih, kenapa sih teman-teman itu harus dapat beasiswa? Kenapa harus jurusan tersebut dan kenapa harus di Korea? Ini penting banget buat dijabarkan. Karena kita mau appeal, kita mau apa ya? eh menunjukkan keseriusan kita ke pemberi beasiswa. Kenapa sih kita harus berangkat ke sana gitu? Terus be humble, sama kayak tadi aku bilang harus jujur. Kita tuh harus menunjukkan bagian terbaik kita, tapi nggak boleh sombong. Jadi tetap kita harus tahu nih bagian kekurangan kita tuh apa aja dan kita tuh mau loh membenarkan itu gitu. Terus dari atas sampai bawah, satu bagian dengan bagian lainnya itu harus berkesinambungan. Tips aku, jadi dari personal statement, study plan, future plan itu kalian ceritanya harus konsisten. Jadi orang tuh baca akan langsung nangkep, oh ini anak orangnya kayak gini dan memang dia dari dulu tujuannya sudah tahu mau kemana dan mau ngapain kayak gitu. Yang terakhir banyak minta review ke orang lain kayak tadi aku bilang, kenapa esai harus dicicil karena kita harus minta review ke orang lain dan karena kita harus edit terus menerus sampai kita dapat esai paling baik yang bisa kita tulis gitu. Terus kalau itu penulisan esai, yang pengurusan dokumen ini seperti yang aku tadi sudah cerita, lakukan pengurusan dokumen ini jauh sebelum pembukaan itu sudah diurus gitu. Jadi memang udah harus dicicil. Kalian kan udah tahu nih dari guideline tahun sebelumnya dokumen-dokumen apa aja yang harus dibutuhkan itu diurusin dari sekarang gitu. Terus jika memungkinkan dokumen-dokumen tersebut dilegalisirnya itu dibuat 2 sampai 3 rangkap. Memang biayanya lumayan banyak, tapi kalau misalnya biayanya ada, saranku bikin 2 sampai 3 rangkap gitu. Terus banyak tanya sama sesama pendaftar beasiswa biar tahu nih prosesnya itu terutama kayak apostil atau legalisir itu kayak gimana. Terus biaya pengurusan itu berapa gitu. Karena biasanya kalau untuk yang Kemenkumham itu biasanya biayanya selalu sama karena dari kementerian. Cuma kalau penerjemah tersumpah dan notaris itu kan biasanya tergantung masing-masing gitu. Untuk sharing proses dan tipsnya sampai di sini. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh di-share dari teman-teman gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Uma. Teman-teman, please give applause first by giving Miss Uma reaction. Teman-teman bisa kasih reaction ya. Oke, terima kasih banyak Kak Umu atas materi yang sangat luar biasa. Pastinya banyak sekali insight baru ya teman-teman yang sudah kita dapatkan dari Kak Umu yang tadi sudah dibedah secara details dan juga kita tahu ya teman-teman terkait tips and triknya.
Oke, selanjutnya teman-teman kita memasuki sesi yang ditunggu-tunggu yaitu sesi tanya jawab langsung kepada Kak Omo. Buat teman-teman yang punya pertanyaan, boleh teman-teman raise your hand and then I will give you an opportunity to open mic. Oke, silakan ya teman-teman. Atau mungkin teman-teman juga bisa langsung drop to the chat box. Teman-teman bisa komen di chat box section ya. Oke, di sini ada Kak Muhammad Raihan. Oke, hello Mr. Raihan. Oke, halo Kak Umo, halo Kak Friska. Oke, Oke. Halo. oke, oke. Let me introduce myself first. Halo, nama aku Raihan. Salam kenal Kak Umo, salam kenal Miss Friska. Semuanya salam kenal. Oke, jujur ini menarik banget presentasinya dan aku sebenarnya punya banyak pertanyaan, cuman mungkin beberapa hal aku pengen make sure. Actually aku pernah apply GKS, cuman memang belum rezekinya dan aku pengen coba lagi di tahun 2026. Oh, Mm-mm. 2027, mohon maaf. Jujur. Mm. Nah, oke. Jadi gini, saya sebenarnya kan sempat banyak pertanyaan ya. Apakah surat rekomendasi itu boleh kalau tanda tangannya tuh pakai digital ya? Bukan yang QRIS tapi tanda tangan digital yang di Mm-mm. PDF-in. Karena kan dulu tuh saya masih bisa ketemu dosen saya yang mana tanda tangan basah ya, tanda tangan Mm-mm. basah. Cuman memang Mm-mm. dosen yang bisa memberikan rekomendasi yang cepat itu sedang eh, tidak ada di Indonesia gitu. Dan kenapa saya memilih beliau? Karena beliau yang sangat mengenal saya dan sangat bisa mempermudahkan saya. Itu yang Mm-mm. pertama, apakah possible kalau kita ngasih tanda tangan yang dalam bentuk PDF? Itu pertama. Yang kedua, eh because actually saya rencananya mau lanjut studi dalam jurusan English Education. Dan of Mm-mm. course itu kan kita butuh topik sama IELTS-nya itu kan optional Mm-mm. ya. Cuman saya tetap pengen melampirkan nilai IELTS saya. Nah, Mm-mm. apakah itu bakal jadi bahan pertimbangan untuk kedepannya? Sedangkan untuk jurusan saya lihat beberapa kampus di Korea kayak seperti Korea University untuk English Education itu dia pakai pembelajaran di dalam kelas pakai bahasa Inggris gitu. Apakah Mm-mm. possible tetap pakai topik atau tidak? Saya pengen Mm. ke Komo. Itu yang kedua. Yang ketiga, mungkin rekomendasi kalau untuk embassy sama university track. Kalau embassy itu kan misalnya kalau kita gagal di embassy, apakah kita boleh langsung ke university track? Dan university track itu kan kita cuma pilih satu kampus. Apakah kampus tersebut setiap apa ya? Maksudnya kalau kita lihat di kampus nggak semua kampus ya kayak misalnya SNU itu ada Mm. masa-masanya. Apakah ketika university track kita harus melihat deadline dari kampus tersebut Mm. pembukanya kapan atau tidak? Gitu Mm. aja sih Kak. Mm. Thank you Kak Umu. Oke. Um, Oke, terima kasih jadi aku gimana? untuk menjawab pertanyaan dari Kak Raihan. Silakan. Sorry. Oke. Untuk pertanyaan pertama ini soal tanda tangan digital itu boleh atau enggak gitu ya. Jadi gini, kalau misalnya untuk pendaftaran pertama, mungkin kalau misalnya Embassy Track kan kalau sekarang dia mintanya online dulu ya. Mungkin itu masih oke. Tapi nanti once kamu lolos dan harus kirim dokumen fisik, ini yang akan jadi problem karena pemberian surat rekomendasi itu nanti harus diamplopin sendiri. Jadi em, pengiriman dokumen itu jadi kan nanti kalian print semua dokumen yang ditulis dan yang dilengkapi ya. Itu nanti kalian klip jadi satu bundle. Tapi eh untuk surat rekomendasi ini harus diamplopin sendiri suratnya dan baru ditumpuk di dokumen tersebut. Nah, amplop ini harus di seal, harus ditutup, nggak boleh kebuka, dan amplopnya sendiri itu harus di tanda tangan. Which is itu nggak bisa kamu pakein tanda tangan digital yang bukan bukan QR, tapi maksudnya tanda tangan digital yang PDF gitu. Karena ujungnya kamu harus ngirim dokumen fisik kan gitu. Jadi untuk tahap pertama kirim dokumen sebenarnya kayaknya nggak jadi masalah, cuma nanti pas kirim dokumen fisik itu yang akan jadi problem karena memang harus ada tanda tangan di amplopnya. Jadi di sealnya itu harus di apa ya?
disahkan nama si pemberi dokumen gitu loh, pakai tanda tangan basah gitu. Jadi sebenarnya itu aja sih. Jadi kalau bisa sih memang cari dosen atau atasan yang memang bisa memberikan tanda tangan basah, saranku gitu. Pun atau kalau misalnya kan kita juga nggak tahu nih kapan sih mereka ada urusan atau nggak bisa ditemui. Kayak case aku dulu, karena aku daftar zaman COVID itu surat rekomendasiku sempat ketahan karena dosenku kena COVID. Jadi kita nggak bisa ketemu. Itu aku jadi agak ngaret. Jadi dari target aku mengirimkan itu eh aku mundur agak seminggu gitu. Sampai nunggu dosenku sembuh. Aku jadi harus nyamperin ke rumah beliau untuk bertemu kan karena beliau masih karantina waktu itu, tapi memang eh, karena si surat rekomendasinya itu udah disiapkan jauh-jauh hari, jadi sebenarnya pas ketemu pun aku tinggal ngambil. Jadi makanya itu sebenarnya sebelum buka kan kalian udah tahu nih harus minta surat rekomendasi. Menurut aku sih bisa minta jauh-jauh hari aja gitu. Di saat mereka bisa gitu. Pun misalnya tiba-tiba mereka ada kendala atau halangan buat ngasih saat itu juga, at least kalian masih punya spare time gitu. Terus yang kedua soal topik atau IELTS. Nah, untuk jurusan Kak Raihan sendiri kan tadi mau English Education. English Education apalagi untuk S2 ataupun S1 sih harusnya memang mostly akan pakai bahasa Inggris ya. Nah, untuk sertifikat bahasa, menurut aku kalau apalagi IELTS, TOEFL, itu penting untuk jadi pertimbangan mereka kalau oh kamu tuh memang sebenarnya bahasa Inggrisnya udah bisa gitu. Plus nggak ada ruginya juga karena akan nambahin poin kamu saat pendaftaran kan. Tapi untuk topik itu kalau memang ada lebih baik dilampirkan. Apalagi kalau misalnya kamu memang mau nggak mau ikut, maksudnya mau exam program bahasa gitu. Program bahasa ini wajib ya BTW, kecuali memang kamu punya topik 5 atau 6 gitu. Jadi sebenarnya program bahasa ini diberikan oleh pemerintah Korea karena untuk mempersiapkan kamu gimana caranya kamu survive di Korea dengan eh, lingkungan sosial yang memang rata-rata mostly mereka nggak bisa bahasa Inggris gitu lah. Terus pertanyaan yang ketiga soal university track. Iya, kalau misalnya teman-teman, aku nggak bisa rekomendasiin, oh daftar embassy aja atau daftar university track aja, karena sebenarnya dua-duanya prosesnya sama aja, cuma bedanya ada di timeline. Biasanya timelinenya embassy track itu selalu selesai lebih dulu maksudnya tahap pertama embassy track itu biasanya selesai lebih duluan daripada university track. Jadi misal teman-teman daftar embassy track duluan terus gagal dari tahap pertama nih dari tahap seleksi dokumen. Kalau misalnya di university track masih ada yang buka, itu kalian bisa langsung daftar, langsung kirim aja dokumennya ke universitas yang kalian mau selama mereka masih buka. Nah, pertanyaan ini juga sekalian menjawab University Track, tiap universitas itu tanggal buka dan tanggal tutupnya selalu beda-beda. Jadi kalian harus lihat nih, mana sih universitas yang timelinenya paling panjang atau yang kayaknya paling pendek dan harus aku prioritaskan kayak gitu. Gitu. Apakah menjawab? eh satu lagi Kak, satu lagi. Soalnya eh, untuk kemarin tuh aku pernah coba kirim untuk embassy itu kan kita pertama tuh kok upload di Google Form dulu ya. Google Mm-mm. Form dulu kalau saya di kemarin ya. Terus setiap setiap amplop tuh saya kasih nama kalau ini personal statement, ini study plan terus saya klik. Nah, eh kakak kemarin pakai kurir apa ya? Kemarin soalnya aku iya, kemarin kurir pengirimnya pakai itu kan dikirim ke embassy di Jakarta kan kayak kalau Betul. saya. Nah, itu apakah kita kirimkan juga ke kampus tiga tujuan kampus itu juga atau enggak? Enggak, itu udah benar. Kamu udah benar untuk. Jadi kan di formulir checklist dokumen kan udah ada nih nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu kalian susunnya sesuai urutan itu. Terus bener dikasih nama, dikasih ini aja kayak apa sih? Post-it di tiap dokumennya ditempelin ini dokumen apa namanya satu misalnya personal statement, application form, lalala itu dinamain itu udah benar, disusun sesuai urutan yang ada di application form itu udah benar. Nah, untuk embassy track ini kirimnya ke embassy aja, kalian nggak perlu kirim ke universitas karena nanti yang akan mengirimkan ke universitas itu embassy-nya gitu.
kalau lewat MSc Track ya. Kalau misalnya memang teman-teman daftarnya lewat University Track, of course, kalian harus kirim ke universitasnya langsung. Jadi pakai ekspedisi yang kayak DHL, FedEx, kayak gitu-gitu. Ini, oh, dan kalau University Track itu teman-teman harus mempertimbangkan juga durasi pengiriman ya. Jadi, walaupun kalian mengirimkan dari Indonesia itu sebelum deadline tutup, tapi nyampe sana pas deadline-nya udah tutup, dokumennya nggak akan diterima. Jadi harus diterima sebelum deadline-nya tutup gitu. Oke, thank you Kak Umo. Thank you so much menjawab semua. Hmm. Terima kasih Kak Omo atas penjelasannya dan juga terima kasih Kak Raihan atas pertanyaannya yang sangat menarik. Oke, selanjutnya di sini ada Kak Muhammad Ferdi Hasan. Halo Kak Muhammad Ferdi Hasan. Halo Kak, Akan bertanya Kak Muhammad Ferdi. baik terima kasih Kak Umu dan juga Kak Friska. Saya langsung pada intinya. Saya ingin daftar pasca sarjana. Saya ingin bertanya tuh berkenaan tentang membawa keluarga. Apakah ada ketentuan khusus, semacam dokumen khusus dan lain-lain. Terus yang kedua, berdasarkan pengalaman Kak Umu, apakah memungkinkan membawa keluarga dan apakah disarankan atau mending nggak usah gitu. Nah, saya lebih ke gitu aja. Singkat saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Muhammad Ferdi atas pertanyaannya. Boleh Kak Omo untuk menjawab pertanyaan dari Kak Ferdi. Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya. Untuk sebenarnya untuk sorry, untuk soal membawa keluarga ini sebenarnya ketentuannya ini bukan terkait GKS tapi terkait ke keimigrasian sebenarnya. Jadi terkaitnya sama imigrasi Korea. Kalau misalnya dokumen itu again balik ke ketentuan imigrasi Korea. Kalau dari GKS sebenarnya tidak ada larangan atau diperbolehkan atau enggak gitu. Sebenarnya bebas aja tergantung teman-teman. eh Banyak teman-teman mahasiswa di Korea dari Indonesia itu bawa keluarga ada. Cuma memang kalau untuk keluarga kan nanti ada visanya jadi visa dependen mereka. Jadi mungkin ada dokumen atau biaya-biaya yang harus dipenuhi oleh teman-teman sebagai penjamin keluarga yang teman-teman bawa gitu. Nah, untuk aku sendiri, jadi sebenarnya kalau ditanya direkomendasikan nggak sih bahwa keluarga atau enggak, seperti yang tadi aku udah paparkan, biayanya kan sebenarnya yang diberikan oleh GKS segitu per bulan, 1 juta. eh To be honest, to be honest sebenarnya kalau ini mungkin beda pertanyaannya ya, cukup atau enggak untuk mahasiswa segitu tuh cukup-cukup aja. Tapi again beda kota, beda-beda hidup ya. Misalnya kalau misalnya ya sama kayak di Indonesia, kalau misalnya kita tinggalnya di Jakarta, of course biayanya pasti beda sama kalau misalnya kita tinggal di Jogja, let's say kayak gitu. Di Korea pun sama. Nah, sebenarnya biaya yang diberikan oleh GKS itu adalah biaya untuk 1 orang gitu, biaya 1 orang. Khusus kalau misalnya teman-teman bawa keluarga akan ada biaya-biaya yang harus teman-teman keluarkan. Kalau misalnya teman-teman punya biaya atau pendapatan di luar beasiswa yang rutin didapat, nggak apa-apa. Bawa, kalau emang mau bawa silakan. Tapi harus dipastikan biayanya cukup karena memang ada biaya-biaya wajib yang keluar tiap bulan kayak biaya rumah, biaya asuransi, itu wajib keluar gitu. Asuransi kesehatan ini wajib gitu. Kalau misalnya memang teman-teman ada uangnya untuk bawa keluarga, bawa boleh-boleh aja. Tapi kalau misalnya dibilang, kalau misalnya kakaknya nanya, uangnya cukup nggak buat bawa keluarga? Aku sih akan bilang kalau bawa orang lain itu bisa jadi nggak cukup. Gitu. Mungkin pertimbangannya di situ aja. Baik, terima kasih Kak Omo atas jawabannya. Semoga menjawab pertanyaan dari Kak Muhammad Ferdi. Oke, untuk pertanyaan terakhir di sini ada penanya yaitu Kak Aufar. Halo Kak Aufar. Halo Kak Zainab dan Kak Priska. Akan bertanya Kak Aufar. Oke, sebelumnya terima kasih banyak sudah diberikan kesempatan untuk bertanya. Di sini saya mau singkat saja dan mungkin ini ada kaitannya dengan pengalaman dari Mbak Zainab. Saya disclaimer dulu, saya ada rencana atau ya belum tahu rezekinya gimana untuk beasiswa GKS ini. Nah, yang mau saya tanyakan di sini itu, menurut dari pengalaman Kak Zainab itu,
apa yang paling membedakan antara studi plan dengan research proposal yang kuat? Nah, kan kalau misalkan kita berpikir secara logis, apa yang kita cantumkan dalam studi plan kita, itu kan biasanya kita cantumkan lagi dalam riset proposal. Karena Hmm, kedua hal tersebut berkesinambungan. hmm, Apalagi misalkan saya dari background engineer, yang dimana nggak mungkin saya menulis di studi proposal itu berbeda banget dengan riset proposal. Karena keduanya selalu bersinambungan. Nah, yang menjadikan pertanyaan saya di sini itu, apakah kita harus membedakan kedua isi dokumen tersebut atau harus harus selalu selaras dan selalu hmm, berkaitan gitu, Mbak? Nah, terus yang untuk pertanyaan yang kedua, terkait dengan topiknya itu, apakah itu selalu melulu dengan dream kita atau kemauan kita itu kemana, seperti yang hmm, tadi Mbak Zainab jelaskan kurang lebih, atau bisa saja kayak kita mengangkat permasalahan yang ada pada tempat kita, misalkan di Indonesia, dengan kita kaitkan relevansinya dengan di Korea gitu. hmm, Maka dengan hal tersebut kita bisa memberikan apa namanya, bukan hanya dalam satu subjektif, tapi ada banyak opsional gitu, hmm. Mbak. Oke. Izin aku jawab ya. Untuk yang pertama study plan dan research plan. Jadi kalau research plan itu sebenarnya nggak semua harus tuliskan. Kalau misalnya kakaknya mau daftarnya S2, itu sebenarnya research plan itu enggak, sorry, research proposal itu tidak diminta oleh GKS gitu. Kalau misalnya study plan, bedanya study plan sama research proposal, jadi kalau aku ini gini, study plan ini kan sebenarnya goals kita secara akademis itu mau ngapain. Tapi di study plan itu nggak melulu soal jurusan kita. Kita di study plan itu juga bisa mention soal bahasa. Kan kita wajib nih sekolah bahasa 1 tahun. Kita bisa nih mention misalnya gini, karena aku di Korea, aku tuh akan belajar bahasa Korea selama 1 tahun lewat program GKS dan aku punya target. Key point itu di target sebenarnya. Jadi target, misalnya target bahasa aku, level Korea aku misalnya aku minimal banget level 5. Jadi karena aku punya target level 5, aku akan belajar di sekolah bahasa. Terus misalnya untuk mencapai target itu aku nggak cukup nih cuma belajar doang. Aku akan ikut community atau misalnya aku akan mencoba berteman dengan orang Korea. Jadi aku bisa punya skill berbahasa Korea yang lebih baik. Itu misal contoh yang bisa di-mention di study plan. Terus di study plan itu nggak cuma soal terkait penelitian atau maksudnya penelitian kita boleh dikaitkan ke penelitian. Misalnya kayak gini, oke, aku mau research soal A gitu. Misalnya contoh aku misalnya researchku aku mau meneliti tentang international students yang ada di Korea, terutama yang perempuan, misalnya kayak gitu. Jadi aku udah nyari nih di universitas yang aku pilih itu kurikulumnya ada mata kuliah yang ditawarkan A, B, C, D, E. Salah satu ini adalah mata kuliah yang menurut aku aligned dengan interest aku terhadap topik tersebut. Kenapa aku harus ngambil mata kuliah ini? Karena ini akan membantu pengetahuanku jika aku mau research soal topik yang aku mau pilih tadi gitu. Nanti baru di research proposal kan kamu baru ya kayak bikin research proposal misalnya ada masalah A B C D di Indonesia, di Korea bisa aku align kayak gini-gini. Yang penting apa ya nyambung. Terus biasanya banyak yang nanya em, harus konsisten nggak sih apa yang kita daftar nanti akhirnya harus ditulis itu juga enggak. Karena akhirnya juga bisa banyak faktor yang bikin kamu berubah keputusan mau research tentang apa gitu. Apakah nyambung sama dream future plan-nya? Bisa disambungin, bisa enggak. Kalaupun misalnya nggak disambungin, yang penting konsisten di bagian study plan itu memang ya kamu punya apa ya namanya, hmm, path yang jelas untuk mencapai goals kamu secara akademis. Jadi study plan itu sebenarnya orang yang baca tuh pengen tahu kamu tuh secara akademik itu goalsnya mau ngapain, mau belajar apa. Dan udah tahu belum mata kuliah atau misalnya pelajaran-pelajaran apa yang kamu akan pelajari nanti pas di Korea gitu sebenarnya. Apakah menjawab? Uh, Sudah cukup menjawab sih Kak Hmm, Zainab. hmm,
Berarti ada baiknya kita kaitkan juga dengan kurikulum yang berada di universitas terkait Mm-mm. dengan goals kita gitu. Walaupun at the end nanti pada akhirnya kita berubah plan yang dimana research kita berbeda dengan apa yang kita tulis, itu nggak apa-apa ya kak ya. Nggak masalah karena sebenarnya untuk nanti di akhir itu kan maksudnya dari GKS juga nggak akan ngecek oh kamu researchnya ternyata beda nih terus dapat teguran nggak kok maksudnya nggak akan dicek satu-satu yang penting memang kayak di pendaftaran kayak jelas aja gitu. Oke, terima kasih banyak kak Zainab. Sama-sama. Terima kasih Kak Omo atas jawabannya dan juga terima kasih Kak Aufar atas pertanyaannya. Oke, teman-teman, saya tutup ya untuk sesi Q&A pada malam hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri webinar, teman-teman, izinkan saya menyampaikan sedikit informasi yang mungkin bermanfaat nih bagi teman-teman semua. Oke, saya izin untuk share screen. Apakah sudah terlihat teman-teman? Oke, sudah terlihat ya untuk posternya teman-teman. Jadi teman-teman, buat teman-teman yang ingin meningkatkan skor TOEFL atau IELTS ya, tapi teman-teman terkendala waktu karena kuliah, bekerja, atau mungkin aktivitas lainnya. Nah, teman-teman tidak perlu khawatir ya, kami juga menyediakan TOEFL Preparation Learning Management System atau yang disebut dengan LMS, yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja, teman-teman. Semua materi disajikan dalam bentuk video pembelajaran yang mudah dipahami, sehingga proses belajar menjadi lebih praktis dan fleksibel. Teman-teman bisa bebas menentukan sendiri waktu belajarnya, sesuai dengan kesibukan teman-teman, mau pagi, siang, malam, bahkan mungkin akhir pekan ya, semuanya bisa. Ada yang lebih menarik juga teman-teman. Di setiap video, teman-teman bisa memutarnya berulang kali. Jadi kalau masih ada materi yang belum dipahami, teman-teman bisa review lagi. Oke, dengan sistem yang fleksibel ini teman-teman bisa mempersiapkan TOEFL secara konsisten dan lebih percaya diri untuk meraih skor impian. Jika teman-teman ingin mengetahui informasi lebih lanjut mengenai kelasnya, teman-teman bisa melihat poster yang kami bagikan dan juga bisa cek di website kami ya titiknolenglish.com. Oke, teman-teman, tidak terasa acara kita sudah selesai. Oke, sebelum kita tutup, kita sesi dokumentasi dulu ya teman-teman. Harap teman-teman untuk open kamera. Baik, saya hitung ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke, boleh bergaya ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih teman-teman. Terima kasih kepada Kak Zainab Umu Hasanah atas ilmu pengalaman serta motivasi yang telah dibagikan kepada semua pada malam hari ini. Dan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir berpartisipasi aktif selama webinar berlangsung. Semoga seluruh materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Oke, sampai jumpa di webinar selanjutnya teman-teman. See you next time. Bye. Terima kasih Kak Umu. Sama-sama.